Kali ini kita mau bahas jajaran lensa autofocus terbaru dari brand Sirui yang udah lama ditunggu-tunggu sama pengguna kamera APS-C di Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, kalau kalian kepo, gue lagi berada di Fokus Nusantara Tanah Abang. Kayak yang kalian lihat, mereka habis melakukan renovasi dan sekarang tokonya jadi makin asik buat kalian kunjungi. Buat kalian yang pengen beli gear kamera tapi pengen nyobain langsung gear-gear tersebut, kameranya, lensanya, atau gear-gear pendukung lainnya, kalian bisa cobain langsung karena mereka punya sampel yang komplit banget di sini. Dan thanks to Fokus Nusantara, kita dapat kesempatan early di Indonesia buat nyobain lensa yang keren ini. Ini adalah Sirui Sniper, lensa yang dirilis langsung dengan 3 pilihan focal length, udah autofocus, bukaan besar di f1.2, dan yang paling penting dengan harga yang terjangkau. Jadi kalau kalian beli lensanya, dari semua pilihannya itu masing-masing dijual dengan harga sekitar 5,5 jutaan, tapi dia juga jual yang versi bundle, dapat langsung ke 3 focal length-nya dengan harga di sekitar 15 jutaan. Dan dengan harga tersebut, rata-rata lawannya itu masih bermain di f1.4, sedangkan di sini semuanya udah f1.2. Lalu untuk ketersediaan sendiri, mereka langsung available buat 3 mounting kamera APS-C sekaligus. Dia ada buat Sony, buat Fujifilm, dan juga buat Nikon Z mount. Dan kita akan bahas apakah mereka worth it buat kalian pertimbangkan. Pertama, secara fisik dan juga impresi, kalau kalian beli, lensanya ini emang ganteng banget. Packagingnya juga berasa mewah banget. Khas Sirui kalau memang bikin produk tuh pengen ngasih rasa yang bener-bener high-end produk banget gitu. Rasanya mewah banget dan tak terkecuali di lensa ini. Dia tersedia dalam 3 pilihan warna, jadi dia ada warna putih dengan keramik coating, jadi feel-nya itu kayak keramik, walaupun dia sebenarnya bahannya masih plastik, tapi ya feel-nya itu bener-bener berasa mewah banget di sini. Lalu ada warna silver juga, sama ada warna hitam karbon yang gue yakin bakal lebih rame gitu ya, karena lebih netral dan ya di Indonesia cocok banget dengan kamera-kamera yang banyak dipakai. Lalu tiap lensanya ini secara fisik juga dari semua focal length itu punya ukuran yang identik. Beratnya beda, tapi bedanya tipis-tipis, cuman ukurannya itu bener-bener identik banget. Semuanya juga datang dengan ukuran filter thread yang sama, yang seragam di 58 mm. Jadi kalau kalian punya filter kayak variable ND atau semacamnya, ya kalian cukup punya satu tipe aja itu masuk ke semua lensanya. Itu ngebantu banget, termasuk kalau kalian sering kayak rigging kamera atau kalian pasangin di gimbal, itu nggak bakal berat buat rebalance lagi atau ngatur si riggingnya lagi, karena ukuran setiap focal length lensanya ketika kalian gonta-ganti itu kurang lebih mirip gitu. Dan secara bobotnya pun ya kurang lebih mirip, bedanya tipis banget gitu. Jadi nggak terlalu memberatkan dan konsep tersebut kurang lebih mirip sama yang dibawa lensa sinemanya Sirui di Nightwalker. Ngomongin soal performa autofocusnya sendiri sebenarnya cukup menarik karena di luar sana review dari Sirui Sniper ini itu lumayan berbeda-beda dan ya sangat subjektif gitu ya, tergantung sama perspektif dan experience masing-masing. Gue harus ingetin dulu kalau semua sampel dari lensa ini yang ada di YouTuber yang dibahas itu adalah pre-production unit. Jadi mungkin masih ada beberapa isu yang memang harus dimatengin dulu, di-update firmware-nya, dan ya hasilnya akan berbeda-beda di setiap reviewer gitu ya. Nah, kalau di pengalaman kita, untungnya kita kayaknya dapet yang firmware-nya paling baru juga, mungkin karena di kita autofokusnya semua berjalan dengan lancar, cukup cepet juga, dan akurat juga untuk focusingnya. Tapi balik lagi, gue nggak akan mengelak, emang di beberapa review dia bahkan ada yang kayak misfokus dan nggak mau focusing lagi gitu, bener-bener kayak udah nyerah lensanya. Tapi di kita nggak mengalami itu gitu, di kita tetap berjalan dengan lancar. Tapi balik lagi, mungkin memang masalah soal firmware. Karena ada perbedaan yang lumayan jelas kalau kalian nonton di videonya Arthur N. Dia itu pakai lensa Sirui ini nggak bisa dipasangkan dengan Sony A6700. Karena ketika dipasangkan dengan A6700, kamera dia itu ngasih lihat gambar hitam doang, blackout, nggak bisa dipakai. Sedangkan di kita, full pengetesan kita untuk yang versi Sony itu pakai A6700. Jadi ya itu, ada compatibility issue yang mungkin agak berbeda-beda di beberapa sampel unit. Tapi ya gue berharap Sirui bisa memberikan unit yang maksudnya yang nanti dijual itu pastinya harusnya yang udah mateng dan udah aman juga. Dan emang paling tepat kalau kalian udah lumayan keracunan dengan lensa ini, paling tepat kalian bawa body kamera kalian datang ke toko yang punya sampel unitnya kayak di Fokus Nusantara ini dan kalian cobain langsung di sana.
mana, biar tahu gimana performanya dengan body kamera kalian. Ngomongin soal image quality, gue harus sampaikan kalau dia memang bukan yang terbaik dari semua lensa third party yang pernah gue coba. Walaupun di situ sebenarnya agak subjektif juga. Karena gini, karakter dari lensa Sirui Sniper ini yang gue rasain memang gambarnya itu agak soft. Dan agak soft tersebut di satu sisi sebenarnya hal yang biasa gue temukan juga setelah gue coba banyak lensa sinema. Rata-rata lensa sinema itu nggak ada yang setajam lensa foto gitu ya. Gue pernah nyobain banyak lensa sinemanya Meike, Seven Artisans, waktu itu gue pernah cobain 2, ada Spectrum sama ada Vision. Sama gue pernah nyobain lensa sinemanya Sirui sendiri juga di jajaran Nightwalker-nya. Dan rata-rata memang lensa sinema itu punya karakter gambar yang lebih soft atau yang beberapa orang bilang mungkin membuat dreamy look. Tapi di satu sisi masuk akal juga karena sinema atau video itu biasanya masih memanfaatkan resolusi yang nggak terlalu gede. Kayak 4K gitu ya. 8K aja itu udah tinggi banget. 4K aja itu memanfaatkan sensor sekitar 10-12 megapiksel seingat gua gitu ya. Sedangkan kalau kita bermain di foto 20 megapiksel aja itu kadang terbilang kecil gitu ya. Minimal main di 24 megapiksel ke atas. Jadi kalau kalian pakainya buat kayak video 4K, ini masih sangat aman banget gitu. Termasuk 8K pun menurut gua secara ketajaman itu masih aman. Tapi kalau kalian pakai kayak buat foto portrait, orangnya agak jauh dan kalian pengen matanya itu kelihatan fokus, kalian pixel peeping, nah di situ mulai berasa kalau lensa ini soft karakternya gitu. Dan mungkin hal yang wajar juga mengingat Sirui sendiri sebelumnya itu memproduksi lensa-lensa sinema dan juga lensa anamorphic. Jadi mungkin ada tendensi kecondongan ya referensi mereka bikin lensa ini lebih ke arah video gitu. Walaupun dari mereka nggak ada klaim tersebut, tapi ya yang gua rasakan seperti itu. Yang paling parah sebenarnya soal chromatic aberration-nya. Jadi kalau misalkan kalian pakai bukaan gede, lagi kontras tinggi, di focus file off dan juga di bokeh balls itu bakal lumayan kelihatan chromatic aberration-nya. Tapi masih dalam batas yang ya bisa dibilang batas toleransi gue juga, masih sangat wajar, nggak seburuk Viltrox yang jajaran 23336 dulu ya gitu ya. Jadi ini masih lebih oke. Dan ya udah, itu kekurangannya. Secara overall untuk tone warna dan juga karakter gambar yang dihasilkan, gue suka banget gitu. Hasilnya tetap bagus dan kalian bisa menghasilkan karya yang bagus juga menggunakan lensa ini. Sama dia minimum focus distance-nya juga udah lumayan deket. Jadi kalau kalian reviewer kayak gue gitu ya, pengen nge-shoot lumayan deket dari produk-produknya, dia udah bisa gitu. Dan itu patut diacungi jempol juga karena itu hal yang kita juga ngerasain banget pengaruhnya dalam membuat konten. Overall ini adalah lensa yang cukup recommended buat kalian pertimbangkan. Emang masih ada sedikit kompromi soal image quality-nya, tapi menurut gua nggak seburuk itu juga. Sepengalaman gua make si lensa ini, gambar yang dihasilkan itu masih terbilang cakep dan dengan tampang yang seganteng ini dan performa autofocus yang mumpuni, menurut gua dia masih terbilang worth it buat dipertimbangkan. Biar lebih jelas gua bakal jabarin. Jadi sekarang di ranah lensa third party, kalian punya pilihan kayak Viltrox di jajaran f1.2-nya yang kita juga sering pakai banget gitu ya. Itu berada di harga 8,5 jutaan. Lalu di pilihan yang bawahnya lagi, itu ada Sigma dengan jajaran f1.4-nya dan chromatic aberration yang lebih minim, dia bermain di harga 6,9 jutaan. Lalu sekarang ada Sirui yang masuk dengan jajaran f1.2 di harga 5,5 juta rupiah. Jadi menurut gua gapnya lumayan gitu ya, dan dengan harga tersebut dengan apa yang ditawarkan itu bargain banget. Dan gue suka banget karena Sirui berarti masuk ke price point yang menurut gua kita sebagai user yang memang masih mikirin harga gitu ya, yang masih mikirin opsi-opsi lensa yang cukup murah, mereka masuk ke price point yang tepat gitu. Dan menurut gua ini memberikan opsi yang menarik buat kita para pengguna kamera yang pengen nyobain lensa-lensa baru, pengen main dengan lensa-lensa prime dengan harga yang budget, tampang yang cakep, dan kualitas yang lumayan oke. Menurut gua harganya sweet spot banget. Lumayan worth it juga buat dipertimbangkan. Tapi balik lagi, gue harus ingetin, paling tepat kalian main ke toko kamera yang punya sampel kayak di sini, karena semuanya komplit. Di sini kalian bisa nyobain Viltrox, bisa nyobain Sigma, dan bisa nyobain si Sirui ini. Kalian datang, cobain langsung performanya, cobain langsung kualitas gambarnya, dan pastinya sesuaikan juga dengan budget kalian. Tapi ya,
Paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar Sirui Sniper kali ini. Overall worth it banget dengan harga yang ditawarkan. Gue nggak ngira gap harganya juga bakal sejauh itu sama Sigma. Ternyata dia murah banget masuk Indonesia, dan menurut gue ini jadi salah satu lensa yang recommended juga buat kalian yang pengen mulai bikin konten di tahun 2024. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Wowo dan Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.